sperma. Nah, sejak kapan Anda mulai tertarik main-main sperma ini? Sebenarnya sejak saya kuliah S1. Jadi begini, waktu itu saya sering praktikum dengan dosen saya, Insinyur Taswin itu pergi ke melakukan inseminasi buatan pada sapi gitu ya. Jadi awalnya pada sapi, kemudian saya mengembangkan dengan teknik pembukaan penyimpanan sperma pada kambing karena waktu itu adanya kambing. Dan ketika saya ke Australia itu saya pikir saya akan melanjutkan ke kambing gitu ya, tapi oleh pembimbing saya dibilang, oh jangan pakai kambing katanya, kalau kambing banyak katanya. Kita lebih ke arah kedokteran, jadi kita pakai mencit karena mencit itu apa ya? mice, tikus yang kecil, iya. Itu banyak digunakan sebagai model untuk penyakit manusia, untuk penelitian kedokteran. Jadi kalau kita harus menyimpan mencit dengan mencit yang diabetes, mencit yang sakit jantung, mencit yang tumor, kena kanker dan sebagainya, itu akan makan tempat banyak sehingga kita simpan spermanya. Dan selama ini teknik penyimpanan menggunakan nitrogen cair, disimpan pada suhu minus 196 derajat Celcius. Nah itu ada bahayanya dan sebagainya. Akhirnya waktu itu ada tim dari Hawaii menemukan teknik freeze drying, jadi dibekukan dulu baru dikeringkan. Teknik yang lama ini apa kelemahannya? Perlu alat mahal, perlu freeze dryer. Perlu alat mahal. Iya. Ruang sama. Hanya setup pertamanya mahal. Nah, kebetulan waktu itu saya karena untuk penelitian doktoral itu kalau ngikutin ini kok kayaknya tidak ada inovasi gitu. Jadi saya hanya membaca berbagai macam literatur, kira-kira ini nih sampai ke sini bagaimana begitu ya. Ternyata ketemu kuncinya bahwa ketika penyimpanan dilakukan di suasana yang bebas oksigen, maka kita bisa menyimpan material genetik dalam keadaan utuh. Ya akhirnya ketemulah teknik penggerakan sperma ini dengan menggunakan gas nitrogen yang disimpan pada suhu ruang. Nah, apa manfaat utama dari temuan Anda yang dianggap terobosan besar? Ini adalah satu, mengurangi ketergantungan pada nitrogen cair. Karena kalau nitrogen cair kita lupa ngisi tangkinya, kosong, temperaturnya naik, semua meleleh, rusak sudah. Nah, tadi saya udah terlanjur menyebutkan bahwa ongkosnya cuma Rp2.000, itu benar atau enggak sih? Waktu itu betul sekali. Dan itu kesalahan terbesar yang saya lakukan. Kenapa kesalahan terbesar? Karena ketika ongkosnya hanya Rp2.000, itu ketika saya ajukan paten, itu ternyata ongkos untuk mendaftar paten mahal sekali. Sehingga waktu itu ada kolega saya dari Jerman bilang, Mulyoto, kalau kamu hargai ini 50 sen US dollar, sampai kapanpun kamu gak akan pernah dapat untung dari paten ini. Terus? Ya akhirnya saya lepas saja patennya. Untuk mengajukan paten tidak seperti kita mengajukan ya surat selesai gitu. Untuk mengajukan ke World Patent Organization di Swiss itu biayanya lumayan. Jadi untuk registrasi 5.000 nanti tiap tahun kita bayar. Kalau gitu tarik aja terus Anda tawarkan lagi dengan harga lebih mahal 50.000. Nah, repotnya sudah terlanjur dirilis Rp2.000, Rp2.000, 50 sen US waktu itu. Jadi tunggu, sekarang dengan teknik pembekuan atau pengeringan sperma seperti itu, spermanya bisa tahan berapa lama? 7 tahun. Masih bisa dipakai? Masih bisa dipakai. Kalau gitu saya daftar. Jadi kalau pisah istri cukup dikeringkan, diposkan saja. Teknik temuan Anda ini sekarang dipakai di mana aja? Sekarang masih prototype, jadi akan dikembangkan di Amerika. Jadi waktu itu biayanya dari National Institute of Health Amerika, dan karena mereka yang punya dana dan mereka yang membiayai semuanya, ya dalam tanda kutip mereka yang memiliki. Jadi sekarang dikembangkan oleh counterpart saya di Harvard Medical School, dan mereka sudah